Pak Rian, Pak Rian. Iya Bu, ini baru nyampe tempat nih. Oke, Mau cari tempat yang nyaman di dulu, kafe Pak. dulu aja. Oke, Bentar ya. ini juga lagi. Boleh, boleh. Ini Bapak Ibu, Bapak Ibu Iya, kalau Pak. misalnya sudah ada logo ikonnya, berarti Bapak Iya, Ibu sudah bisa untuk mulai. iya. Silakan untuk kelompoknya Pak Rian sudah bisa, kelompoknya Pak Aji juga sudah bisa. Pak Haji, Iya, ya baik, Pak. ya, kelompok Bu Nina, Bu Gina juga sudah bisa, dan Bu Melisa sudah bisa, boleh untuk mulai. Silakan. Iya, Pak. Pak Rian sudah siap, Pak. Ibu, bentar ya. Saya masuk ke Chromebook dulu, soalnya nggak enak kalau di HP. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh, Pak. Iya, masih bisa nunggu kayaknya. Iya, Pak.
Bu. Iya, Pak. Halo, Bu. Iya, Pak. Kayaknya Ibu dulu deh kayaknya yang di coaching ya. Boleh. Atau siapa dulu? Ibu dulu. Ayo, Ibu dulu yang coaching, Ibu coaching. Nina coach, Paria coach atau Nina Ya. coach? Ya. Coach dulu Bu Nina, coach dulu deh. Parian coach ya. Ya. Mau Ya. dimulai sekarang? Ya, boleh. Boleh. Pari enggak on cam enggak apa-apa? Gimana? Parian ini enggak on cam? Mau on cam dulu enggak, Pak? Oh iya, sebentar. Iya. Nah, Oke. enggak apa-apa ya. Backgroundnya kayak begini. Kita mulai. Nggak apa-apa. Baik, siap. Oke, Pak. Sore, Pak Ri. Selamat sore, Bu Nina. Iya, aduh lagi di mana nih? Kayaknya lagi di luar. Iya nih, ya biasalah healing dulu sebentar. Oke. Sambil Gimana kabarnya? menikmati pemandangan. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Parian. Gemukan, Parian. Habis nikah. Gimana? Gemukan. Gemuk ya? Iya. Baik. Ya Alhamdulillah. Nih, tadi siang kan saya dapat WA dari Pak Rian, katanya mau minta ngobrol ya hari ini ya. Kira-kira apa nih yang mau diobrolkan dan tujuan dari obrolan kita sore ini kira-kira apa ya, Pak? Kalau boleh saya tahu nih. Iya nih, ya agak ya namanya di sekolah ya ada sedikit problem ya kan. Iya. Apalagi Bu, kita itu sekarang jadi calon guru penggerak gitu. Tentunya ya ada saja tantangan. Kita kan katakanlah dibimbing untuk membentuk komunitas praktisi gitu ya Bu ya. Gitu. Baik. Jadi saya pribadi tentunya berkeinginan ingin mengajak yang ada di sekolah saya. Kebetulan sekolah saya itu termasuk sekolah yang banyak yang punya sekolahnya. Sekolah itu sudah dari dulu gitu. Dia ada sekitar 20 guru dengan staf. Gitu. Jadi kami di sini, ya saya di sini tentunya ingin mengembangkan semangat dan pemahaman yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak gitu. Jadi yang saya tangkap itu, ya boleh lanjut Pak Ari, boleh. Iya Bu Nina, yang jadi masalah adalah saya kesulitan dalam mengatur waktu untuk sesi berbagi dengan mereka begitu. Kita sudah menarik kesepakatan saat itu saat rapat dengan kepala sekolah bahwa kepala sekolah ya sudah mending setelah jam pelajaran selesai, itu sekitar jam 1 gitu. Jadi kita bisa melaksanakan sesi berbagi di luar jam sehingga tidak mengganggu KBM begitu ya. Hanya memang akhirnya pertama memang sepakat sekitar 2 minggu sekali atau sebulan sekali begitu kita sepakat. Tapi ketika ditarik kembali setelah 1 bulan 2 minggu kemudian katanya sibuk dan sebagainya mempersiapkan lomba. Kemudian sebulan kemudian ditarik, oh ya sudah katanya online saja Zoom gitu. Dan saya mengumpulkan sekitar 10 guru saja harus menunggu sekitar 1 jam begitu. Oh iya. Sementara Zoom itu kan yang tidak pro itu hanya 40 menit gitu. Betul. Jadi saya harus mengulang lagi begitu, membagikan link kembali gitu. Itu sih yang menjadi tantangan. Memang pertama mereka ada beberapa yang antusias, tapi mungkin karena kesibukan saya positive thinking begitu. Akhirnya ya hanya 10 orang yang berkumpul itu juga tidak efektif karena yang saya sampaikan hanya ya 3/4-nya lah gitu. Sesi tanya jawabnya itu terganggu gitu karena keburu mati Zoom-nya begitu. Oh iya, baik Pak. Dari apa yang Pak Rian simpulkan itu, yang sampaikan tadi itu ya, saya bisa menggarisbawahi bahwa niat baik Pak Rian untuk berbagi praktik baik dari program PGP ini, namun mungkin karena keterbatasan waktu tadi ya, ada juga beberapa orang yang memang memiliki kepentingannya masing-masing begitu ya Pak. Jadi sulit untuk diajak kolaborasi, diajak Zoom juga kan kalau yang tidak pro itu memang terbatas begitu ya. Ya baik Pak Rian.
Kalau misalnya saya mau bertanya nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira pencapaian Pak Rian dalam berbagi praktik baik ini sudah ada di kisaran angka berapa? Praktik baik saya rasa masih ada di kisaran 5 begitu. 5. Iya, karena mungkin tadi Karena berdasarkan hambatan yang Pak Rian sampaikan bahwa tidak semua orang bisa meluangkan waktu dan agak sebagian guru iya, yang sulit ya diajak kerjasama begitu ya Pak ya. betul. Kira-kira iya, apa sebabnya sih Pak yang Bapak bisa menyimpulkan kok Pak Rian saya rasa ngasih nilai di kisaran 5 gitu, nggak bisa naik ke 7 mungkin begitu Pak Rian? Iya, karena memang masih terbatas pada, sesinya sesi santai kebanyakan gitu. Jadi Oke, belum iya. terlalu, menjurus ke yang, apa namanya, yang padat lah gitu, Pak. Kan kita kan Mhm. inginkannya, menyampaikan materinya itu padat begitu. Betul Kemudian, betul betul. ada sesi terbimbingnya juga gitu, nggak Mhm. ngalor ngidul begitu. Karena kan ini Iya, keilmuannya jadi harus betul disampaikan dengan betul betul. utuh begitu. Iya Itu sih. iya. Jadi ya, saya rasa masih masih sekitar 5 lah karena, Oke. 5-nya itu kebanyakan saya ya curi-curi, Mhm apa mhm mhm. namanya, di setiap pertemuan, di setiap Iya, sesi santai, di setiap misalnya mereka ada kepentingan oke. curhat dan sebagainya, saya Iya. selalu memasukkan apa yang saya dapat dari CGP, Jadi jadi CGPS. sesinya itu lebih sesi santai, tidak secara formal dalam Betul begitu, diseminasi, betul. seperti itu Iya, ya Pak ya. betul Apa yang betul Pak betul. lakukan itu saya apresiasi sekali Pak. Bapak punya niat baik yang Iya sangat positif, yang hebat banget gitu Pak Rian. Lalu kira-kira nih, iya, ada tidak makasih. sasaran prioritas kira-kira guru yang apakah guru senior sasaran prioritas yang diajak untuk sesi berbagi praktik baik ini ataukah guru yang seumuran dengan kita ataukah junior-junior di sekolah nih, ada tidak sasaran prioritasnya tersendiri untuk Pak Iya Rian begitu Pak? Apakah iya. menyeluruh ke seluruh? Begitu. Kalau kalau saya lihat, karena sudah, maksudnya pengalaman dari kemarin Iya. begitu, saya rasa ada memang yang saya prioritaskan, Mhm. untuk, apa namanya, menerima maksudnya kita saling berbagi lah gitu, saling berbagi Oke oke. ilmu, yaitu memang Iya. yang mengampu kelas 5 juga gitu, yang mengampu kelas Oh, 5, baik baik baik. rekan saya gitu, dia Mhm. maksudnya termasuk yang junior, yang di bawah saya baru Iya. masuk. Terus kita 1 tahun mengajar tapi, beliau juga luar biasa, motivasinya bagus memang gitu. Selalu kritis begitu, banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang dia lontarkan. Tapi Oke. mungkin nanti, ya saya mungkin prioritaskan itu, kemudian yang junior-junior saya Iya. yang lain juga ada sekitar 5 Iya. lagi begitu, yang baru masuk, itu Mhm. mungkin yang bisa lebih, menyerap begitu dibanding, dengan senior ataupun yang seumuran. Yang seumuran di saya cuma ada 1 orang Bu gitu, Iya. yang umurnya Oh. sekitar ya yang kelahiran sama Di dengan saya itu di hanya 1 kisaran orang. 9 di kisaran kelahiran tahun 90-an mungkin ya? Ya 89 lah, karena kebanyakan Oke. 95 ke bawah Ke gitu. bawah, iya iya iya, oke Pak. Kalau misalnya nih ada beberapa kan niat praktik baik badan itu ada di kisaran 5, kira-kira bisa tidak, Pak Rian, apakah ada keinginan untuk menaikkan ke angka 8? Lalu apa kira-kira Iya. yang akan dilakukan Pak, solusi dari masalah itu? Begitu Pak, Ya boleh tentunya ingin berbagi? Pak, iya tentunya ingin Bu ya, maksudnya kan, Mhm. kita ketika, apa namanya, menerima pemahaman itu kan ada satu, "Oh saya ingin menyampaikan ini karena ini penting banget Iya nih," iya iya. gitu. Karena kan Betul betul apa-apa yang betul. kita lakukan itu demi Mhm. murid kita gitu. Iya, oke Bagaimana oke. melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, Mhm. bukan untuk kita saja begitu sebagai guru, Iya. tapi yang paling penting adalah, murid begitu. Ketika murid diperlakukan dengan Mhm mhm. adil di dalam proses pembelajaran Mhm. tentunya kan itu berefek gitu pada Betul betul. kondusivitas, sekolahnya sendiri begitu. Betul betul betul. Jadi, Jadi saya harapan besarnya berkeinginan itu sekali jadi harapan ya, besarnya itu mungkin ingin membawa kebermanfaatan yang besar bagi semua warga sekolah. betul. Betul Iya ya? lebih Iya, inilah, oke. lebih masif Ya lah, hebat. betul. Betul, luar biasa sekali Pak Rian. Tadi mungkin hambatan yang Pak Rian sampaikan itu karena terbatasnya
waktu dan mungkin disiasatinya saya bisa menangkap dengan obrolan santai, dengan komunikasi yang santai, dengan ya sasarannya itu adalah orang-orang yang memang memiliki frekuensi yang sama. Mungkin seperti itu ya Pak Rian ya. Ya. Jadi saya juga tentunya ingin menarik kesepakatan kembali bagaimana kalau lebih kepada saya prioritaskan kepada sekitar 5 orang itulah, 5 guru yang ada di bawah saya, di bawah katakanlah di bawah asuhan saya ya, saya seperti kakak bagi mereka. Gitu. Oh, jadi saya paham. Jadi kayak tutor sebaya lagi ya. Iya. Misalnya betul. Selain tadi komunikasi yang misalnya agak beberapa teman yang susah diajak untuk kolaborasi, ada tidak hambatan lain Pak yang menghambat niat atau berbagi praktik baik itu sendiri dalam program PGP ini? Apakah ada gitu Pak hambatan atau tantangan lain yang Pak Rian temui? Iya, hambatannya tentunya kita kan inginnya tentunya dalam satu sekolah itu yang paling berpengaruh itu adalah pimpinan yang paling berpengaruh. Betul, beliau punya power, mau tidak mau, maksudnya suka tidak suka, setuju atau tidak setuju, bagaimanapun pimpinan kita itu jelas punya power ya dibanding kita gitu. Seberapa hebatnya pun guru tetap lebih superior kepala sekolah gitu, lebih berpengaruh, lebih didengarkan. Jadi saya sebenarnya ingin sekali mendapat dukungan yang lebih dari kepala sekolah. Hanya memang kepala sekolah saya termasuk orang yang sibuk, dia ketua K3S dan membawahi sewilayah ya, bukan hanya kecamatan gitu. Terus kemudian dia juga aktif pramuka, Kuaran dan sebagainya. Jadi memang agak kurang bisa berkomunikasi gitu dengan saya pribadi begitu. Karena ketika saya mengunjungi beliau, ketika dia sedang hadir, mengunjungi beliau, dia posisinya selalu ada tamu begitu. Gitu sih Pak Bu, jadi on off gitu. Jadi kita hubungannya antara chemistry-nya belum dapat, akrabnya belum dapat. Kalau K3S yang Bapak Kepala Sekolah itu Parian Cidahu itu wilayah 1 bukan sih Pak masuknya? Bukan ya? Wilayah 3. Wilayah 3 ya. Oh iya. Parung Kuda ya, Iya, Cidahu Parung Kuda itu ya. Iya, siap. Pak, misalnya kapan nih mau mulai melaksanakan rencana aksi yang sudah Bapak susun, Bapak utarakan tadi nih kira-kira? Iya, saya kira seminggu ini saya ingin tarik kesepakatan, entah misalnya ketika istirahat, misalnya tidak usah di luar jam juga, ataupun misalnya ya kita sambil, dia bisa juga sesi santai, cuma maksudnya saya inginkan ya modelnya seperti KKG lah ya, KKG sekolah gitu. Iya. Pak Rian, kira-kira siapa ini yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen untuk melaksanakan rencana aksi nyata ini agar konsisten dilakukan, Pak? Jadi sekarang 1 orang dulu, nanti 2, 3, begitu, Pak. Jadi skalanya itu nanti besar harapan saya itu ketika kita ngobrol lagi sudah ada di posisi 8. Siapa nih Pak kira-kira yang akan dilibatkan dalam menjaga komitmen dan semangat Pak Rian? Apakah keluarga ataukah siapa? Bagaimana Bu? Ya, siapa kira-kira yang dapat membantu Pak Rian dalam menjaga komitmen untuk melaksanakan rencana aksi ini agar konsisten gitu Pak. Nanti nilai Bapak itu besar harapan saya Pak Rian skalanya nanti ada di 8 saat kita adakan lagi obrolan gitu Pak. Iya. Jadi saya inginkan nanti tentunya berjalan dengan baik Buya, dan yang jadi apa namanya yang menemani saya mengingatkan tentunya istri keluarga saya sih. Keluarga mungkin. Oh iya betul. Iya, istri support saya, system ya. Iya, jadi sebenarnya kemarin juga kata istri saya, ya Kang, ya udahlah yang Zooman yang ikut ikut sesi berbagi udah aja lah, yang dari sekolah kan kebetulan beliau juga istri saya itu ngajar juga ya di sekolah, di satu sekolah tapi berbeda sekolah, cuma masih satu kecamatan itu. Jadi dia menawarkan, Kang ya udahlah sama guru yang di sini aja gitu, tapi kan saya prioritasnya saya ingin dulu di sekolah saya dulu instansi nih sendiri ya. Betul ya gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan nanti antar sekolah sih kolaborasi, kita kan hebat inginnya ya. Itu lebih hebat, lebih luas ya gitu.
Betul sekali. Jadi kebermanfaatan materi ini itu tidak dirasakan oleh kita, namun dapat membawa dampak besar ya bagi seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita, Pak Rian. Iya, dari percakapan kita ini dapat saya simpulkan nih, Pak. Niat baik Pak Rian yang begitu hebat, ingin berbagi praktik baik dalam materi PGP ini dengan berbagai hambatan yang ada, mulai menjalin komunikasi yang baik, tentu itu ya, relasi kita harus tetap terjaga, mulai membagi praktik baik ini dengan rekan-rekan kita yang satu pemikiran dulu lah, kita jadi teladan dan berikan contoh, mungkin begitu ya Pak Ria. Betul Pak Ria, itu yang bisa saya tangkap nih. Iya Bu. Iya, kira-kira nih Pak Rian, terakhir nih, tindak lanjut yang akan Pak Rian lakukan. Misalnya Pak Rian nanti sudah ada di angka 8, tindak lanjutnya itu kira-kira apa? Tindak lanjut setelah mencapai angka 8 gitu Bu Nina atau bagaimana? Betul. Iya, betul Pak. Iya, tentunya setelah ada di angka 8, saya ingin meningkatkan lagi begitu. Ketika misalnya sekolah saya sudah bisa katakanlah menerapkan materi, ya sekarang misalnya menyerap materi saja itu butuh tantangan, maksudnya betul. Ada tantangan. Kemudian ketika menerapkan itu berbeda lagi tantangannya. Iya. Jadi mungkin itu sih lebih ke nanti penerapan secara menyeluruh di sekolah begitu. Jadi sesuai memang visi misi yang saya tarik kemarin, kesepakatan visi misi guru gerak, dan akhirnya bisa diinseminasikan ke visi misi yang lain. Sekolah. Iya, siap. Oke, siap Pak Rian. Obrolan yang luar biasa Pak Ri. Terima kasih banyak loh sudah berbagi, nambah pengalaman baru bagi saya nih. Kalau suatu saat di posisi Pak Ri bisa saya adaptasi nih Pak Rian. Kira-kira kapan nih waktu kita buat ngobrol lagi? Mau membicarakan tentang hasil dari ini. Ya, oke Pak Ri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Boleh. Oke, siap, dengan senang hati. Ya, sehat-sehat selalu Pak Rian. Salam buat keluarga di rumah, buat istri ya. Oke, ketemu minggu depan. Ya, sama-sama. Ayo Pak Rian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ri, ayo Nina jadi koci. Sebentar nih saya mau pakai robot dulu ya. Gak enak nih di apa ya? Kagoknya. Ya gitu. Kita dulu. Oke. Itu ya udah masuk ya, satu lagi. Udah Pak, udah. Pengerjaan akar kuadrat atau apa gitu ya, mudah disediakan, dan mungkin saya mengarahkan mereka untuk mengikuti konsep-konsep tertentu. Bentar keluar dulu. Oke. Gimana keluarnya? Yang merah aja Pak Ria tuh ditencet. Merah. Tombol panggilan merah. Bisa nggak? Oh iya. Oke. Ya, siap. Ibu ada. Oh ya, udah ada. Ya Pari, sudah mulai. Siap jadi coachnya, jadi coach. Aduh, di sini ramai nih Bu. Enak tahu di depan. Ini juga bising, lagi di masjid. Dan di depan sini atas kayaknya sih ini. Kedengeran suara Bu Ani ya? Iya, di sebelah. Soalnya penuh nih. Oke. Gak apa-apa ya? Siap, nggak apa-apa ya, lanjut aja. Ya, Bu, sebenarnya saya nggak nyiapin naskah sih. Ibu nyiapin naskah sih tadi? Sama, cuma nulis aja yang sama Parian diomongin. Iya. Aja. Ya udahlah, gitu. mengalir aja ya. Iya, kayak tadi malam latihan gitu. Oke, ayo Pak. Siap.
ada sesi musik dan sebagainya, lagu-lagunya Kedengeran, yang betul. semua lagi. Instrumen. Oke. Oke, Bu ya. Siap Pak. ya? Siap. Oke, ayo. Bismillah. Ya. Halo. Masih terdengar, Bu? Terdengar jelas. Oke, saya cek ya. Oke. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Beda loh jadi coach sama coachi. Enakan coachi. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nina, apa kabarnya? Pak Ari, selamat sore. Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana nih Bu? Tadi saya baru menerima inbox ya di Facebook. Iya. Katanya Bu Nina pengen menyampaikan sesuatu nih, apa ya, nih? Sinarian ya. Udah ngobrol ke sana sini nih, udah sharing ke sana sini. Iya. Saya kepikiran, Pak Rian nih belum nih. Coba nih coaching nih sama Pak Rian gitu. Iya. Iya nih Pak Ri, ada yang mau diobrolin nih. Ganggu waktunya nggak nih Pak Rian nih? Enggak sih, ini lagi santai nih. Udah baru beres lomba paduan suara nih di Pelabuhan. Hari jadi Kabupaten Sukabumi ya? Betul. Ya. Jadi masih santai lah. Oke, gini ya Pak Ri, makasih banyak loh sebelumnya waktunya. Pengen sharing aja, pengen cerita sih, meluapkan apa yang dirasakan. Iya, di sekolah itu ada guru kelas 6 nih Pak Ri, perempuan. Saya nggak bisa sebutin nama ya, takutnya nanti ke expose kemana-mana. Dia itu kalau saya bilang hobi sih enggak ya, tetapi perlakuannya itu ke saya, ke guru-guru yang lain itu kadang suka terkesan mengintervensi kami gitu loh Pak Ari. Apa yang sudah kami susun, apa yang sudah kami rencanakan yang menyangkut kelas kami saja, dia itu suka datang beri saran, harusnya gini. Kan si ini orang tuanya begini, basicnya begini, harusnya jangan dijadikan bendahara. Lebih baik bendahara itu orang tuanya yang mau tanggung jawab. Saya sama guru yang lain juga suka nggak enak gitu Pak Ari. Memang kami tidak tahu latar belakang orang tua, tapi kan itu bendahara ketua kelas itu kan hasil pemilihan anak-anak bareng-bareng gitu ya. Nggak mungkin juga lah kita juga dalam mengedepankan hal yang lain, misalnya kedekatan antara dengan orang tua dan sebagainya gitu, apalagi atas intervensi guru tersebut. Dan hal itu dilakukan kepada semua guru gitu loh Pak. Jadi kadang buat kami nggak nyaman. Iya. Oh ya, mohon maaf Bu Nina. Jadi apa sih yang sebenarnya diinginkan Bu Nina dari percakapan ini? Pengennya sih Pak Ari menemukan solusi gimana sih caranya ngehadapin orang yang guru tersebut ya, yang kadang suka mengintervensi kami gitu. Cara yang paling tepat itu kayak gimana gitu loh Pak Ari. Jadi menurut Bu Nina, apa sih yang akhirnya membuat Bu Nina menyimpulkan bahwa guru tersebut mengintervensi gitu, sering mengintervensi berarti ya? Iya, gitu. Betul. Apa sih selain yang tadi gitu? Iya, kadang selain itu ya Pak Ari, kadang misalnya begini, dalam hal lomba saja, kita kan sebagai ketua kelas itu tahu kemampuan siswa masing-masing di kelas ya, begitupun dengan guru yang lain. Tetapi kadang yang ini jangan, orang tuanya begini, yang ini jangan, mendingan yang ini. Jadi yang dipilih itu kadang saudara-saudaranya sendiri gitu Pak Ari. Itulah yang membuat kami dilema. Jadi memang saudaranya banyak gitu ya di situ ya? Iya, mungkin asli orang sana, udah lama di sana, dekat dengan kepala sekolah juga. Jadi kayak punya power gitu lah Pak Rian. Oh iya. Jadi sudah lama guru senior juga begitu ya? Betul. Dan itu memang kalau misalnya setiap hari memang yang beliau lakukan seperti itu ya? Iya, terkadang memang kalau tidak berkeliling begitu. Semua dapat bagian. Ada masalah di satu kelas, ikut campur begitu. Kemudian kenapa bisa seperti itu ya? Apa yang membuat
Kira-kira apa yang membuat beliau bertindak seperti itu, begitu? Kalau menurut pengamatan Bu Nina? Kalau Gitu. menurut pengamatan saya sih mungkin karena mungkin orang asli sana ya lebih tahu bagaimana kondisi keluarga setiap siswa dan mungkin karena orang asli juga bisa juga ada orang tuanya yang merupakan tetangga. Jadi menurut beliau itu karena melihat keadaan secara kasat mata, tapi kan kita tidak tahu ya Pak bagaimana keadaan rumah tangga seseorang begitu. Kalau kata saya dan guru lain jangan melebeli lah begitu. Kita beri kepercayaan dulu, maunya kita begitu. Jangan asalkan berdasarkan penilaian beliau semata gitu loh Pak. Jadi terkadang melihat keadaan keluarganya begini sudah bisa menyimpulkan yang lain padahal kan itu suudzon ya Pak Rian ya. Asumsi ya. Iya, asumsi. Dia berasumsinya terlalu jauh begitu. Padahal belum terjadi hal yang ditakutkannya itu. Begitu Pak Rian. Iya, mohon maaf Bu Nina. Ya. Tuh, tentunya beliau punya niat baik ya, begitu. Iya, niatnya bisa kami terima. Niat baik ngasih tahu begitu, iya. Betul. Jadi beliau ingin katakanlah sekolah betul. Iya. Baik begitu. Lancar sebagainya, kemudian mungkin ingin juga menyatu dengan masyarakat begitu ya, belajar kerjasama kolaborasi dengan orang tua gitu ya. Lalu ketika itu dilakukan, apakah kepala sekolah mengetahuinya? Tahu sih Pak, kadang suka melakukannya di depan kepala sekolah. Tetapi jadi saya bisa menilai kok kepala sekolah juga seperti tidak terlalu menanggapinya, hanya memberikan senyum simpul begitu, yang seolah-olah belum tentulah tersirat begitu loh Pak. Kalau saya juga jadi berasumsi sendiri kan jadinya. Tapi memang seperti itulah responnya begitu. Jadi di sini kepala sekolah juga bagaimana? Apa yang tahu beliau Pak, iya, tahu responnya, bagaimana watak si guru tersebut. Kadang Bapak kepala sekolah jarang sekali merespon, Pak. Beliau merespon dengan bijak saja, menengahi, tidak membela siapapun begitu. Tapi jika memang hal itu memang bertolak belakang dengan hal yang terjadi, beliau membela kami begitu karena tidak sesuai dengan yang diutarakan oleh guru tersebut gitu, Pak. Jadi sekarang ada ataupun tidak ada kepala sekolah, beliau selalu mengontrol begitu ya? Nah, betul, bisa dibilang begitu. Halo, Bu? Iya, Pak. Iya, Pak Rian. Iya, Pak. Jadi begitu. Kalau kepala sekolah sih sikapnya bijak sekali ya, Pak. Beliau tidak pernah membela, tapi menengahi. Begitu, Pak Rian. Tapi mungkin ketika tidak ada kepala sekolah, beliau tetap bertingkah laku seperti itu begitu ya? Iya, betul begitu. Iya. Baik Bu Nina, saya sudah menangkap apa yang Bu Nina alami begitu. Iya Pak. Kira-kira kalau menurut Bu Nina, apa sih yang bisa dilakukan dalam situasi yang seperti itu? Karena tentunya tadi menurut Bu Nina ingin mempunyai solusi. Solusinya itu solusi yang bagaimana yang ingin Ibu capai begitu? Ya, sebenarnya sih Pak sudah ada tersirat ya apa yang mau saya lakukan juga itu juga hasil diskusi dengan rekan yang lain. Jadi guru tersebut sebetulnya baik banget gitu loh Pak Rian. Tetapi memang kadang ada karakter yang seperti itunya yang kadang buat kami tidak nyaman. Dari segi makanan pun dikomentari Pak Ri. Kalau mau tahu Pak Rian begitu ya. Jadi mungkin nanti kami ketika ngobrol santai nih, ketika si ibu itu nyeletuk mulai lagi mengintervensi kami akan bilang begini, Bu, ini kan hasil kesepakatan kami wali kelas, kami yang bertanggung jawab. Jadi terima kasih atas perhatian dan informasi yang Ibu sampaikan. Mungkin komunikasi aja yang akan kami lakukan, pengertian Pak, komunikasi, pengertian dan pemaparan dari apa yang kami rasakan aja. Mungkin kami akan mencoba lebih bersikap jujur lah Pak, nggak memendam apa yang selama kami rasakan gitu. Tapi mungkin jadi, memang dengan komunikasi yang baik begitu. Ya, tentunya begitu ya. Jadi untuk beliaunya juga enak, kitanya juga enak begitu ya Bu ya. Betul Pak Ri. Kita kan KSE ya.
Jadi selama ini Ibu dan rekan-rekan lebih banyak memendam atau bagaimana? Iya, kami lebih banyak dia memendam. Belum sempat kami nyatakan dengan jujur. Nah, mulai sekarang itu kami mau perlahan-lahan mengkomunikasikan secara baik-baik. Mungkin begitu, Pak. Supaya beliau tersebut lah agak mengurangi lah, Pak. Ngasih tahu sih boleh, tapi kan ada di ranahnya masing-masing aja sesuai dengan tugasnya, tupoksinya gitu. Kalau beliau di kelas 6 ya urus saja dulu administrasi di kelas 6 gitu. Bagian urusan kami kan hak prerogatif ada di kami, wali kelas masing-masing. Begitu loh Pak Rian. Iya, saya paham sih apa yang dirasakan Bu Nina gitu. Saya salut dengan Bu Nena dan Bu Dina khususnya, umumnya dengan rekan-rekan muda ya di sekolah tersebut, begitu. Bagaimana menghadapi, kemudian tidak langsung temperamen begitu ketika menghadapi senior yang seperti itu begitu. Betul sekali Pak. Jadi kita tentunya masih tetap menghormati beliau sebagai senior begitu, tapi juga masih bingung bagaimana caranya begitu ya. Takutnya menyinggung dan membuat beliau sakit hati beliau begitu ya. Sekali, Pak Ari, jadi memang saya apresiasi apa yang sudah diinginkan, motivasi dari Bu Nina untuk membuat suasana sekolah, suasana kemitraan dan suasana hubungan kerja begitu lebih positif begitu ya. Gitu. Jadi memang itu tidak mudah dan memang kalau saya lihat gitu di setiap sekolah Nah, lalu kemudian Bu Nina kapan ya Ibu akan mulai melancarkan atau melaksanakan rencana tersebut begitu? Mulai besok deh Pak kayaknya. Kalau memang ada sesuatu obrolan yang mengarah begitu, akan segera mungkin dilakukan Pak Ari begitu. Segera mungkin. Iya. Iya. Iya, segera mungkin dan saya sangat tidak sabar melihat progresnya ya Bu Nina karena ini juga bisa saya jadikan apa ya gitu atau satu masukan juga jika saya mengalami hal tersebut begitu. Iya. Jadi sharing ya Pak ya. Sharing betul, alhamdulillah gitu ketika kita laksanakan sesi berbagi itu. Iya. Ya, sesi santai ini ya kita lagi begitu. Betul sekali, Pak Rian. Iya. Kalau misalnya sekarang kira-kira kondisi ideal menurut Bu Nina, kondisi kemitraan ideal yang ada di sekolah Bu Nina itu kira-kira ada di posisi berapa? 1 sampai 10, skala 1 sampai 10. 8 sih, Pak. Oh, 8. Jadi 8. Cukup bagus lah, Bu ya. Bagus 8 dari 10. Tapi kayak kalau bisa diibaratkan itu duri dalam daging loh gitu loh, Pak, sikap yang itunya. Iya, jadi memang permasalahannya mungkin adalah ya tadi ya, komunikasi yang kurang terjalin dengan harmonis begitu ya. Betul. Jadi mungkin dari segi penyampaian, Pak. Penyampaiannya yang terlalu begitulah. Ya. Ya, Pak Ari, begitu. Iya. Tahu ketika berbeda generasi itu berbeda penyampaian begitu ya. Nah, itu. Ya, ada gap generation di situ mungkin. Mohon maaf kalau senior Bu Nina itu sekitar berapa ya usianya ya? 40. Sebetulnya belum terlalu sepuh juga sih, Pak. 40 tapi ya? Itu alhamdulillah ya, iya 40. Alhamdulillah kita ikut PGP ini, kita kan dapat materi KSE ya. Jadi saya yang dulunya reaktif sekarang sudah mulai slow itu loh Pak Ari. Jadi tidak terpancing tersulut emosi. Berpengaruh ya? Banget Pak Rian. Iya. Gitu. Jadi gimana?
Iya, jadi memang dampaknya itu ikut PPGP ini, wah modulnya luar biasa. Dari KSE ini belajar banyak hal dalam bertemu dengan guru yang itu juga saya sekarang jadi paham, oh KSE nih, KSE nih. Saya dalam hati kayak gitu sekarang. Iya, 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 benar. Jadi kitanya ya yang apa Betul, betul. namanya mengalah lah, mencoba mengalah gitu ya. Karena Tapi kan kita juga kalau supaya mengalah terus kan suasana hati nggak enak kita juga. dan Iya, betul. ya, dan suasana sekolah juga terjalin dengan baik begitu ya. Iya, Mbak, betul sekali Pak Rian. Iya. Lalu kemudian jika sekarang sudah 8, kalau menurut saya sudah bagus ya. Bu Nina ingin meningkatkannya ke angka berapa setelah Ingin ke angka 9 melakukan deh, apa ya, Pak. Naik komunikasi yang 1, lebih efektif iya. begitu? Naik 1 Naik poin aja ke 1, angka 9 ya. 9. Heeh, saya Iya, pengen si 9. ibu itu setidaknya bisa berubah lah, Pak, mengurangi ataupun kalau mau menyampaikan dengan cara yang lebih halus sehingga kami pun bisa menerima dengan baik gitu loh, Pak Rian. Oh iya, luar biasa Bu Nina ya, kepeduliannya dengan rekan juga saya lihat sangat besar begitu, ingin Iya, soalnya kan menciptakan supaya lingkungan yang harmonis juga kondusif kita di begitu ya. sekolah. Betul. Ya, luar biasa ya, karena memang diperlukan sinergi begitu ya dalam Betul membentuk sekali Pak lingkungan Rian. yang memberdayakan begitu. Iya. Ya, lalu setelah misalnya tercapai nih, komunikasi sudah berjalan dengan baik, gitu. Lalu apa sih yang Bu Nina kehendaki setelahnya? Setelahnya tentunya tetap terjalin komunikasi yang baik ya Pak. Ada perubahan dalam pola pikir kami gitu. Tetap relasi dan komunikasi itu penting loh Pak, agar kita juga nyaman di sekolah. Itu sih yang selalu saya harapkan gitu loh Pak Ari. Betul sekali. Saya sangat menantikan nih, kira-kira kita kapan lagi ya bertemu di sesi berbincang ini ya. Kita kalau bisa ketemu bisa ketemu juga boleh loh Bu. Iya, nanti lebih enak gitu ya. Ya, lebih enak Siap, gitu oke. ya. Nanti paling 2 minggu saya kabari lagi deh Pak Ria. Baik ya, progresnya mudah-mudahan berjalan sesuai rencana, kemudian Bu Nina selalu diberikan kekuatan begitu ya. Amin, siap. Kira-kira di lingkungan Bu Nina, entah di rumah atau di sekolah, ada tidak yang merupakan support system begitu dan membantu Bu Nina tetap konsisten pada semangatnya hari ini gitu, dan mungkin bisa meningkat. Tentunya keluarga ya Pak, dan juga rekan sejawat di sekolah aja, karena kan tidak semua orang juga memiliki pemikiran seperti itu. Ada juga yang sefrekuensi dengan kita begitu Pak. Ya, betul sekali. Ya, tapi tentunya alhamdulillah ya sudah punya, maksudnya ada yang sefrekuensi di sekolah. Alhamdulillahnya itu betul. Karena untuk menemukan teman sefrekuensi menurut saya itu agak susah. Betul Pak Rian. Ya baik Bu Nina, kita sudah ada di sesi terakhir nih, sesi terakhir. Saya ucapkan terima kasih atas sama-sama Pak Rian. sesi berbaginya walaupun santai, saya juga tapi mau ucapkan alhamdulillah terima kasih loh sudah mau ilmu yang mendengar keluh kesah saya nih Pak Ri. Makasih banyak loh. Sama-sama. Iya. Jadi kita bertemu 2 minggu lagi Bu ya. Siap. Oke, nanti saya kabari lagi ya Pak Rian ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam buat keluarga. Iya, waalaikumsalam. Sama-sama. Mari Pak Rian. Mari. Mari kita ini log out atau gimana nih? Iya. Udah aja ya, kita masuk ke main room ya mungkin ya, keluar. Nggak tahu deh gimana. Pak Adi? Yang Pak Bu Reni sama Pak Aji mah udah dari tadi udah log out mereka. Kok bisa? Iya, nih di grup. Oh ya udah deh, ayo. Yuk, Pari nuhun ya. Sama-sama, Masya Allah. Aduh. Tapi ini masih direkam, Parian. Ini masih direkam. Maaf. Berarti jangan dulu. Iya, takutnya. Kalau sudah selesai boleh. Oh iya Pak. Oh iya Pak, makasih Pak. Yuk, Parian nuhun. Iya, sami-sami. Aduh. Iya, ayo Pak Ri.